apakah memang mungkin pesawat itu emang sering dipakai sama Kaisang gitu? Ada yang cuma pakai celana pendek dan sandalan. Yang pasti kalau itu petugas protokol, pas pampres nggak akan berani pakai pakaian seperti itu menjemput anak presiden kan. Nah ini siapa sosok itu? Terkait dengan penumpangnya siapa? Dengar-dengar bahkan Kementerian Perhubungan pun tidak diberi manifestnya. Memang sebenarnya seberapa mewah sih pesawat yang ditumpangi Kaisang ini? Jadi harganya itu Jangan-jangan ada kolam renang. Itu bisa masuk nggak ranah misalnya gratifikasi misalnya kayak gitu? bisa, karena gratifikasi kan tidak harus langsung kepada pejabatnya. Apa kira-kira harapan Mas Alvin? Pak Jokowi sudahlah, cukup, mau kurang apa lagi? Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Kali ini bersama saya Habibi. ya Info A1. Biasanya Bi? Biasanya Info A1 itu adalah Arifin dan Wahid. Arifin Wahid. Nah ini Ya, tapi Gus Ipang sedang sibuk nih Mas. ya, Karena satunya info langitan dan info jalanan. Nah, tapi Ya. karena Gus Ipang kayaknya minggu ini lagi sibuk cari informasi. Karena jadi informasi. di pekan-pekan ini kayaknya setiap hari ada dinamika di politik kita ini Mas. Yang sedang sangat Bukan ramai ini ya, gitu. bukan sibuk mau nikahin anaknya. Oke Bi, Ya, ya beberapa hari terakhir situasi politik juga menarik saya kira ya setelah demo kemarin yang luar biasa di Jakarta maupun di luar daerah. betul. Hampir di Yang seluruh Indonesia di ya. seluruh Indonesia semua memprotes revisi undang-undang pilkada yang akhirnya memang ditunda. Betul. Jadi sekarang pilkada sudah menggunakan Putusan MK. nomor 60 dan 70. Kemudian KPU itu juga sudah mengeluarkan PKPU-nya. Betul. Ya. Nah, tapi setelah itu selesai ternyata banyak drama juga Nah. katanya dengan pilkada-pilkada ini. Karena efek dari putusan MK itu ternyata kemudian melahirkan drama-drama ini Mas. Drama-drama ini. Tapi memang yang paling kelihatan adalah pecahnya ya dalam tanda kutip mungkin ya kalau enggak sebenarnya jadi pecah beneran ya Kim Plus. Kim Plus ya. Yang akhirnya Gerindra juga memperbolehkan partai-partai lain untuk mengusung. Betul. Ya tidak harus satu. Tidak harus satu. Nah, ini dampak yang menurut saya baik sehingga calon-calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota, bupati dan lain-lain akan semakin banyak. Yang dulu terancam banyak Lawan yang terang kota dengan kosong, lawan ya? kota kosong sekarang Betul. mungkin tidak. Betul. Ya, dan kita lihat bahwa PKS itu juga batal mengusung siapa yang di Tangerang, ya Ya. kan? Kemudian yang paling menarik tentu Airin. Airin. Ya, Mbak Airin Rahmidia ini yang awalnya kemarin dideklarasikan PDIP sebagai Cagup Banten berpasangan dengan siapa? Ade siapa gitu ya. Ya. Dengan Pak Ade ini akhirnya hari ini juga ternyata didukung oleh Partai Golkar. Padahal kemarin nih Bahlil udah ngasih Nah, Ketua surat Golkar rekomendasi. Bahlil, surat rekomendasi kepada Ketua Golkar Bahlil sudah ngasih Andra rekomendasi Soni ke ya. Andra Soni dan Demiati. Jadi kejutan-kejutan. Betul. Di Jakarta, Mas Anies Baswedan yang disebut-sebut sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung PDIP, bahkan kemarin sudah sempat pakai baju merah, ya kan, Betul. sudah datang ke DPP, Udah ternyata bertemu dengan Rano Karno gitu kemudian kan. Rano Karno, ternyata tidak bisa bertemu Megawati, Iya. sehingga batal. Ya. Dan kalau nggak salah sekarang sudah diputuskan PDIP untuk mengusung Pramono Anung dengan Rano Rano Karno. Karno dua-duanya kader PDIP. Nah, lagi-lagi Anies Baswedan tidak mendapatkan Tiket tiket. gitu. Gitu ya, di Pilpres Mas Anies gagal, di Pilkada DKI ternyata juga mendapatkan tiket. Ya. Ya, kita tunggu seperti apa sebetulnya langkah-langkah Mas Betul. Anies Nah, Baswedan. Mas, tapi selain terkait dengan pilkada sebenarnya minggu ini juga ada sesuatu yang ramai lagi, Mas. Betul. Nah, ini Bahkan ini sangat ramai di media sosial juga ya. Betul. Jadi Dan media-media juga memberitakan. di tengah keramaian kemarin ada demo, di tengah keramaian ada isu-isu pilkada, ini ada isu terkait dengan private jet, Private jet. pesawat Ya, yang kemudian berawal dari sebuah postingan istri Kaisang, Erina Gudono yang sedang menuju ke Amerika dan kemudian ketahuanlah ternyata mereka menaiki pesawat private jet. Memang Gulfstream yang gitu ya. kemudian ramai tidak hanya sekedar private jet, tapi karena di sana disebut netizen bahwa mereka juga memperhatikan kemewahan dan Betul. lain. Dan ini timingnya sangat tidak tepat karena di Indonesia sedang ada demo, masyarakat juga lagi susah, gitu ya. Dan sampai sekarang saya kira perbincangan soal private jet ini
sampai sekarang masih terus terjadi. Betul. Ya. Termasuk masih terus soal diuli-uli. betul. Gitu Termasuk loh. soal ternyata siapa yang punya private jet ini itu kan juga menjadi yang disoroti oleh masyarakat saat ini. Gitu. Jadi Kaisang itu sudah nggak bisa nyalon wagub, ya sekarang masih diselidiki oleh netizen. Oke, nah untuk itu Mas kita bahas private jet ini kita langsung bahas dengan ahlinya saja, seorang pakar, pengamat penerbangan. Ya. Pernah jadi politikus, pernah jadi anggota DPR 10 tahun, pernah jadi anggota ombudsman 5 tahun, dan kemudian juga pakar penerbangan. Nah, langsung saja kita undang Pak Alvin Lee. Oke. Selamat datang Pak Alvin Lee. Apa kabar? Selamat datang. Terima kasih Mas Alvin. Terima kasih. Lama kita nggak ketemu Mas Alvin. Jadi sekarang aktivitasnya apa Mas Alvin? Aktivitas saya apa ya? Macam-macam sih. Yang penting saya sibuk, produktif. Produktif ya, bukan pengacara. Kadang-kadang juga. Mas Alvin terima kasih telah hadir di Info A1. Info A1 hanya sebetulnya Arifin, ya kan? Satunya sebetulnya Gus Ipang. Wahid. Nah, tapi karena Gus Ipang kali ini sibuk, ya, sedang memantau perkembangan bangsa dan negara. Jadi hari ini diganti oleh Habibie. Gus Ipang itu teman lama saya waktu sama-sama dalam tim sukses salah satu capres. Oh, ya. Capres yang sebentar lagi turun ini ya? Bukan. Enggak. Sebelumnya, oke. Tapi Gus Ipang titip salam buat Mas Alvin. Oke, terima kasih. Jadi apa Bi yang kita bahas dengan Mas Alvin ini, Bi? Nah, Pak Alvin, ini yang sedang ramai selama sepekan ini terkait dengan pesawat Gulfstream dan isinya. Gulfstream. Ya, Gulfstream dan isinya. Yang kebetulan di dalamnya itu kan ada Kaisang dan Erina. Nah, Pak Alvin ini kan salah satu orang yang kemudian di sosial media, Mas, terutama di platform X atau Twitter yang cukup vokal dan membuat analisa terkait dengan penerbangan tersebut. Nah, jadi Bi, ini soal pesawat ya. Iya. Ini agak jarang-jarang kita Info A1 bahas soal pesawat. Jangan dilihat pesawatnya, Mas, Jangan tapi pesawatnya. isinya siapa yang di isinya pesawat siapa? itu Gitu ya. Karena soal pesawat jet, private jet ya, private Gulfstream, ya kan ternyata penumpangnya Kaisang yang ketua umum PSI. Betul. Dan sempat disebut sebagai calon Wagub Jakarta, Wagub Jawa Tengah dan lain-lain kan. Bahkan sudah ngurus surat-surat di PN Jaksel gitu kan. Sehingga menjadi muatannya ada politik. Betul. Perlu kita bahas karena ramai sekali ya. Betul. Di Instagram, di Twitter dan lain-lain orang pada kemudian mencari. Iya. Ya kan, mencari ini pesawat apa, siapa menyewakan, punya siapa, ya kan, sewanya berapa. Nah, itu termasuk Mas Alvin. Nah, itu. Ngotak-ngatik. Gitu. Betul. Ya kan? Nah, gimana itu Mas Pak Alvin? Analisisnya terkait dengan pesawat itu. Baik, saya mungkin mengawali dari bagaimana saya tergelitik mengunggah cuitan saya itu. Jadi ketika berita ini rame, saya sih ya udahlah biasa-biasa aja. Tapi kan makin banyak teman-teman itu yang WA saya, Mas ini gimana? Pada umumnya itu kesan pertama adalah ini adalah pesawat sewaan, karena selalu tanya biaya sewanya berapa, biaya operasional. Nah, saya jadi penasaran, ini benar pesawat sewaan atau pesawat milik perusahaan dipinjamkan atau bahkan mungkin bisa saja milik sendiri gitu kan. Nah, makanya saya kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya biasa gunakan untuk mencari data. Bahkan data hingga setahun sebelumnya pun bisa saya buka. Nah, ini begitu saya aplikasi berbayar ya? Berbayar. Ini begitu saya masukkan nomor registrasinya, keluarnya blank. No flight data available. Wah, ini ditutup. Jadi pemiliknya apa itu nggak keluar semua, udah ditutup betul-betul blank. Saya makin penasaran. Makin pengen tahu jadi. Ini ada apa? Barang beginian kok ditutupin gitu kan. Nah, makanya saya screenshot, saya unggah lah di X. Saya ingat itu sekitar jam 12.30 siang, sambil makan siang saya unggah. Udah setelah itu saya nggak mikir, sore saya buka, ternyata ratusan ribu yang merespon. Dan ternyata juga banyak yang DM. Jadi netizens itu
tergelitik juga, tertantang Mereka juga mencari ya. Mencari, dan netizen Indonesia ini bukan kaleng-kaleng kan. Sudah terbukti juga ya. CIA, FBI, KGB kalah semua. Dan data mereka valid. Data mereka valid. Yang mereka Jadi karena biasanya kan kita menggunakan data dari GPS AS ya. Nah, rupanya netizen ini mencari dari sumber-sumber yang tidak konvensional, termasuk menggunakan data dari negara lain. Walaupun tidak selengkap yang biasanya, itu mulai kelihatan itu jejaknya mana pesawatnya itu kan. Kemudian juga mulai kelihatan pemiliknya pesawat ini siapa dan sebagainya. Ya walaupun kanan kiri gitu kita ambil dirangkai-rangkai. Bahkan sekarang sudah ada yang merangkai di X itu juga sudah ada yang merangkai juga. Nah, karena banyak hal yang saya nilai sebetulnya bukan ranah penerbangan lagi. Ya saya batasin. Nanti kalau saya kumat susah. Jadi setelah nggak menemukan data tadi, apa yang dari Mas Alvin? Yang saya lakukan selain sharing dengan netizen yang lain ya. Saya juga mencari informasi melalui jejaring saya yang ada di Indonesia. Ini cara-cara jaringan ya, pertemanan dan sebagainya. Karena biasanya kita kan juga berbagi informasi ya. Tentunya dengan catatan kerahasiaan identitas gitu kan. Oh ini gini. Jadi ya saya makin tahu latar belakangnya siapa, berbuat apa dan sebagainya. Oh ya sudah, buat saya tahu aja lah gitulah. Ya gitu ya. Nah itu kan disebut-sebut yang pemilik pesawatnya adalah Garena. Itu ketahuannya dari mana ya? Itu ada juga data lama. Jadi Garena itu sebagai pemilik yang pertama. Kemudian yang tercatat sekarang ini adalah Bank of Utah Trustee. Jadi kemungkinan Garena ini juga untuk menutup identitasnya dia kerjasama dengan bank dan Bank of Utah ini yang muncul. Itu. Nah, tapi kalau kemudian kan tadi Pak Alvin akhirnya bisa melihat jejak-jejak pesawat tersebut. Kalau kemudian kemarin kita rangkum ya, ternyata pesawat tersebut sangat sering muncul di Solo, di Bandara Solo beberapa kali. Di Bandara Hussein. Itu kodenya apa tuh? N apa tuh? N588SE. Nah, 588SE. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah memang mungkin pesawat itu emang sering dipakai sama Kaisang gitu? Ya, saya tidak tahu seberapa sering, tapi kan belakangan juga muncul video, ternyata yang video tahun lalu ya, yang mana Kaisang dan istrinya turun dari pesawat, bawa tas, dan sudah ada yang menjemput. Dan yang menarik adalah di antara yang menjemput itu, saya perhatikan ada yang cuma pakai celana pendek dan sandalan. Yang pasti kalau itu petugas protokol, pas pampres nggak akan berani pakai pakaian seperti itu menjemput anak presiden kan. Nah ini siapa sosok itu? Menarik. Ya, terus kemudian yang jadi persoalan artinya melebar kan itu. Melebar, termasuk dari video itu kan ditanya kok enak banget bisa turun dari pesawat dan dijemput mobil, apa itu nggak lewat bea cukai, imigrasi dan sebagainya itu. Walaupun private jet. Ya. Begitu dia mendarat di sebuah bandara. Ya. Itu harusnya tidak boleh ada mobil sampai ke gini, mobil itu boleh masuk ke airside. Jadi ada landside dan airside. Kalau sisi udara ini setelah gedung terminal ada apron, tempat parkir, runway, taxiway itu airside. Nah, airside pun itu dibatasi. Memang boleh sih. Misalnya mobil yang dari ground handling itu kan tetap boleh masuk. Tapi ada mobil-mobil yang memang beroperasinya hanya di airside, dia nggak keluar-keluar, itu ada registrasinya sendiri-sendiri. Tapi ada juga kadang-kadang yang secara insidental boleh masuk, itu dengan pas khusus, karena tidak sembarang orang, sembarang mobil boleh masuk ke airside, karena itu termasuk kategori
yang resikonya tinggi, pergerakan pesawat, pergerakan mobil. Kemudian pengemudinya itu juga harus punya lisensi khusus, tahu peraturan-peraturan pergerakan di bandara. Dan di dalam mobil itu harus ada juga handy-talkie untuk monitor apron movement, pergerakan di apron, supaya tidak terjadi tabrakan antara mobil dengan pesawat. Nah, jadi memungkinkan sih dengan persyaratan-persyaratan. Tidak khusus. hanya sekedar mobil-mobil yang memang untuk operasional di bandara. Artinya mobil menjemput penumpang itu memungkinkan memangnya. Memungkinkan. Seperti di Bandara Halim Perdana Kusuma aja deh. Itu kan memang banyak private jet di sana yang disewakan juga. Penumpang yang menyewa private jet ketika keluar dari lounge itu kan diangkut juga pakai mobil gitu ya. Tapi kan itu mobil operasional bandara harusnya. Bukan mobil pribadi atau operasional ground handlingnya. Ground handling. Ya. Kalau mobil pribadi berarti seharusnya tidak boleh. Ada persyaratannya, kepentingannya apa, penanggung jawabnya siapa. Kan ada seorang menteri juga yang pernah dijemput itu kan. Itu pun seorang menteri dijemput geger juga. Kalau presiden mungkin masih dianggap wajar, ya kan? Mungkin mobil negara juga yang jemput, ya kan? Biasanya kan kalau presiden itu kan sampai menjelang tangganya gitu loh. Tapi saya juga pernah Mas dijemput, turun dari pesawat langsung dijemput mobil Mercedes. Oh gitu. Ya, ketika saya transit di Abu Dhabi kalau nggak salah. Oh gitu. Tapi bis itu kan? Enggak, Mas. Mercedesnya bis ini. Enggak. Karena memang penumpang bisnis kelas dan pada saat itu kami memang masuk kategori VVIP. Oh VVIP. Ya mungkin kalau misalnya tadi yang jemput Kaisang itu tadi ya karena dia kategorinya VVIP bisa tadi ya. Mas Alvin, mengapa begitu kemudian muncul berita tadi itu ya, Mas Alvin kok merasa tertarik untuk kemudian ikut dalam keramaian, meneliti dan lebih lanjut. Apa sebenarnya di benak Mas Alvin pada saat itu? Yang pertama saya penasaran aja. Ini kenapa sih kok ditutup? Oh. Tapi pada saat itu ngecek itu kan udah tahu kan bahwa di dalam pesawatnya itu ada. Iya, kan sudah diberitakan. Tapi kok ditutup? Oh. Apa sih yang ditutup-tutupi ini? Apa yang dijaga supaya publik nggak tahu? Itu saya curious saja ya. Jadi mungkin naluri saya sebagai pensiunan Koboi Senayan itu tiba-tiba tergelitik. Mengecek lebih lanjut ya. Iya, kan perlu untuk kita tahu. Itu aja. Tapi sebetulnya kan memang terkait dengan penggunaan private jet, sebetulnya kan itu kan hal umum terjadi ya. Para pengusaha kita sering gitu kan. Gitu. Ini mungkin yang menjadi membuat penasaran ini kan perjalanan dari Jakarta sampai ke Amerika. Iya. Gitu ya. Itu mungkin jadi pertanyaan. Itu di di kalangan netizen itu kan, wah ini harganya berapa sewanya kan gitu kan. Itu yang bikin wah kan jadinya kan. Gitu loh. Itu benar itu kalau misalnya dari sisi harga bisa sampai 6 sampai 8 miliar memang. Kalau itu sewa ya Mas Alvin ya. Iya. Kebetulan Mas, ke pesawat itu biaya charter kalau disewakan itu sekitar 12-13 ribu dolar per jam. $12.000 per jam. Nah, tinggal ngitung aja penerbangan dari Jakarta, Halim ke Nagoya pada saat itu ya. Nagoya kemudian ke Los Angeles. Dan dalam peraturan kita menyewa pesawat itu tidak hanya dihitung pada saat kita pakai saja. Misalnya ini, saya mau charter pesawat, posisi saya sedang di Semarang. Saya mau terbang dari Semarang ke Hong Kong langsung misalnya. Pesawat yang saya sewa ini base-nya di Halim. Ketika mesin ini udah hidup di Halim, ini pesawat udah dihitung sewa. Dihitung sewa. Meski belum berangkat ya? Iya. Oke. Nah, kemudian jemput saya di Semarang. Kemudian menerbangkan saya ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong ini pesawat ini nunggu atau ngedrop saya atau langsung balik. Kalau nunggu itu biaya tunggunya juga jalan ya. Termasuk biaya penginapan buat kru, pilot dan kru.
kemudian biaya parkir pesawat dan sebagainya. Tapi kalau hanya drop, pesawat itu kan balik ke Jakarta. Nah, biayanya balik ke Jakarta pun itu harus saya dihitung. bayar. Jadi kalau ini dihitung dari Halim ke Nagoya ke Los Angeles, LA, ya. ya dihitung aja baliknya berapa juga gitu. Wah, jadi 2 kali lipat. dua kali Padahal lipat. pesawat itu asalnya base-nya di Singapura. Nah, makanya, tapi ini kan ternyata bukan pesawat sewaan. Gitu. Oh, kok ketahuan bahwa itu bukan pesawat sewaan dari mana? Kan nama pemiliknya sudah terungkap itu. Tapi penumpangnya kan bisa sewa ke situ. Nggak boleh disewakan karena itu bukan izinnya kan bukan pesawat, bukan perusahaan charter. Oh. Jadi kalau private jet atas nama pribadi atau atas nama perusahaan tapi bukan tidak mengantongi izin charter itu nggak boleh disewakan. Nah, Kecuali sekarang dipinjamkan ya. ya, jadi gini, siapa saja yang beli private jet? Private jet ini biasanya dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar. Pertama, untuk insentif BOD-nya, Board of Directors, eksekutifnya. Kedua, untuk memanjakan relasi-relasinya, vendor bisa, pelanggan bisa, bahkan tidak sedikit yang misalnya ya penjual produsen arloji mewah yang harganya puluhan miliar, kemudian pakaian-pakaian yang mahal-mahal itu diantar khusus pakai itu, menambah value. Kemudian juga di Indonesia tidak sedikit perusahaan-perusahaan pertambangan yang membutuhkan punya pesawat ini private itu ya. Saya lebih suka menggunakan private daripada pribadi. Kalau pribadi itu orang per orang dan kelihatannya kan pribadi, tapi private ini kan bukan publik gitu ya. Karena rute-rute yang dibutuhkan ini tidak dilayani oleh pesawat komersil. Gitu. Dan untuk pesawat-pesawat private ini bukan hanya yang fixed wing, tapi rotary wing juga banyak, helikopter. Bahkan juga perusahaan-perusahaan penerbangan yang melayani penerbangan reguler, niaga berjadwal, misalnya seperti Citylink gitu ya, Lion Air, itu mereka juga menyewakan pesawatnya untuk dicarter. Citylink itu tidak jarang dapat bisnis charter langsung dari Cina ke Indonesia, karena kalau memang jumlah penumpangnya banyak, hitung-hitung lebih praktis ya charter itu. Umroh juga gitu. Umroh itu banyak biro perjalanan umroh yang sifatnya charter, jadi bukan regular flight. Dan tidak sedikit juga yang melayani medevac untuk evakuasi orang pasien-pasien yang membutuhkan terbang langsung untuk perawatan, bisa dari misalnya dari Lombok mau berobat ke Jakarta. Kalau nunggu pesawat reguler, mungkin jadwalnya nggak keburu dan peraturannya karena itu nanti akan berbaur dengan penumpang-penumpang lain itu berlapis-lapis. Mendingan itu, apalagi ke luar negeri juga demikian. Gitu. Temuan Mas Alvin ya terkait dengan penumpangnya siapa itu dapat nggak Mas Alvin? Sebenarnya saya baca udah beberapa beredar walaupun mungkin nama-namanya nggak jelas gitu-gitu ya. Itu sempat nemuin? Iya, jadi pesawat itu ketika berangkat dari Singapura, penumpangnya tunggal. Satu penumpang di luar awak ya, di luar pilot dan awak pesawat. Penumpangnya cuma satu. Ini mirip yang pakai celana pendek tadi kan? Mungkin. mungkin. Ya terus? Itu. Kemudian dia karena base-nya di Seletar ya, pesawat ini. Pesawat itu base-nya di sana. Walaupun registrasinya N itu Amerika. Ya. Nah, kemudian ke Halim. Ketika meninggalkan Halim, penumpangnya itu bertambah 3 orang. Jadi penumpangnya jadi 4. Iya, yang tercatat demikian. Di manifest. Nah, ini menarik manifest. Menarik. Manifest ini betul-betul di keep
tidak, sehingga apalagi setelah rame ini ya. Dengar-dengar bahkan Kementerian Perhubungan pun tidak diberi manifestnya. Padahal harusnya kalau misalnya Menteri Perhubungan butuh harusnya bisa diminta ya. Iya itu sih. Biasanya kan laporan kan, tapi mungkin laporannya nanti akhir bulan atau apa gitu kan. Jadi cukup misterius ya. Ya, yang punya manifest ini pertama jelas ground handling itu punya. Ya. Airnav punya. Airnav punya ya? Airnav punya karena pada waktu masukkan flight plan apa kan harus masukkan itu. Kemudian harusnya masuk ke otoritas bandara juga, apalagi ini kan pesawat asing masuk ke Indonesia kemudian keluar lagi. Itu kan membutuhkan flight approval. Nah, flight approval ini yang menerbitkan Kementerian Perhubungan kan. Dan di dalamnya juga ada sejumlah aturan-aturan. Boleh mendarat di Indonesia, peraturannya ABCD. Nah, ini perlu dicek apakah dalam flight approval itu juga diizinkan untuk mengangkut penumpang dari Indonesia keluar. Kalau diizinkan ya baik-baik saja, tapi kalau misalnya ada peraturannya tidak boleh mengangkut orang, misalnya kalau masuk satu orang ya keluarnya satu orang, tidak boleh masuk tambahan penumpang keluar. Nah, kalau itu terjadi dan itu ternyata ada larangan itu ya itu akan jadi masalah lagi. Dan kalau itu jadi masalah, bukan cuman masalah itu juga, sebab flight approval itu kan yang menerbitkan Kementerian Perhubungan, tapi yang mengawasi kan bukan cuma Kementerian Perhubungan, apalagi penerbangan ke luar negeri. Ini kan menyangkut imigrasi dan sebagainya itu. Nah, itu pesawat dari Seletar itu sebetulnya dia sudah megang flight approval harusnya dari Singapura. Pasti punya flight approval. Jadi kalau dari Singapura jelas, tapi masuk Indonesia kan harus ada flight approval. Dari bandara dari Kementerian Perhubungan. Untuk masuk dan kemudian untuk keluar. Untuk masuk itu kalau penumpangnya satu, dia keluar juga harus satu. Gitu harusnya. Sejauh pengetahuan saya demikian, ya. Tapi nanti harus cek lagi karena saya tidak melihat aturannya persisnya seperti apa gitu. Jadi pesawatnya juga misterius, ya di data tadi nggak ditutupi. Terus kemudian manifest ini juga cukup sampai sulit sampai sekarang ini betul-betul ditutup rapat. Ya, untung ada yang posting di IG ya. Kalau nggak ada yang posting di IG mungkin kita nggak tahu ya. Nah itu. Nah, Pak, sebenarnya jenis pesawat Gulfstream ini kan cukup pesawat spesial ya, apalagi yang tipe G650ER ini. Kalau menurut catatan Forbes itu, yang punya itu orang-orang super kaya, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, dan katanya cuma diproduksi 500 unit sedunia ini gitu. Memang sebenarnya seberapa mewah sih pesawat yang ditumpangi Kaisang ini? Jadi harganya itu... Jangan-jangan ada kolam renang. Harganya sih sekitar... Karena ini kan yang produksi tahun 2020 ya, itu harganya mungkin sekitar 50 juta. Tapi itu kan harga standar. Private jet itu kan tidak standar. Karena kalau standar itu nanti konfigurasi tempat duduknya seperti ya pesawat komersil. Makanya konfigurasinya kan 2 pilot plus 16 seat. Nggak mungkin diisi 16 seat. Nanti mungkin ada sofa, ada meja makan dan sebagainya. Nah ini yang kemudian membuat harga ini lebih mahal. Tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Mungkin nanti ada in-flight entertainment system, nambah untuk GPS call dan satellite call dan sebagainya. Ini harganya harga standar. Kemudian kalau jumlah yang diproduksi itu tidak hanya 500. Saat ini saja yang sudah delivered itu mungkin angkanya mendekati 600 ya. Dan terus diproduksi. Bahkan tipe ini memang tipe populer sehingga dibuat versi yang stretch lebih panjang dengan G700.
Itu kecepatannya juga ini termasuk pesawat yang handal, cepat itu. Nah ini kan sebetulnya tadi ya Mas Alvin ya, naik pesawat private jet ini kan menjadi biasa kan. Jadi biasa karena itu ada Kaisang kemudian ke luar negeri. Nah ini kan kasus bermula dari postingan dari Erina ya. Itu kalau misalnya nggak ada postingan Erina itu sebetulnya nggak akan ketahuan ya sebetulnya gitu ya, gitu Mas Alvin. Nah mengapa sih Mas Alvin kenapa kok? Ya ini Mas Alvin ya. Mengapa kok kemudian netizen itu ramai sekali begitu Erina ini kemudian memposting pesawat itu? Apakah memang dia memposting dalam kondisi yang tidak tepat, Mas Alvin? Ya kan, ini kan dekat-dekat dengan keputusan MK 60, 70 yang mau pada saat itu isunya DPR lagi mau merevisi RUU Pilkada ya. Betul. Gitu ya, yang ingin ada demo besar juga yang akan terjadi saat itu gitu ya. Apakah lebih faktor itu sebetulnya? Mungkin bisa jadi juga karena ini tidak misalnya banyak juga netizen bilang ini tidak sense of crisis-nya nggak ada. Ya, jadi gini Mas, saya menilai pertama ya kelihatannya masyarakat ini juga masih traumatik prosesnya Gibran dulu menjadi wakil presiden. Nah, kalau ini sebagai mantan politisi. Ya, saya melihatnya ada di sana. Kemudian Kaisang ini tentunya juga suasana ini berdampak pada Kaisang. Apalagi Kaisang kan juga sudah diisukan akan maju dalam pilkada sini sana. Sehingga ya satu lawan politik pasti juga banyak lah ya. Kemudian kondisi masyarakat yang peka terhadap hal-hal seperti ini. Apalagi kondisi sekarang ini kan masyarakat juga ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Banyak yang mengeluh tentang biaya, tentang pajak dan sebagainya. Ditambah juga tentang IKN. IKN ini kan juga banyak mengundang kritik, pro dan kontra. Saya lihat yang kontra itu mungkin lingkungan saya ya. Yang kontra itu jauh lebih banyak kan, dikaitkan dengan biaya hidup dan sebagainya. Sehingga sensitif, apapun yang dilakukan oleh keluarga Jokowi itu bisa menyulut api dalam sekam ini jadi keluar gitu. Tapi sebetulnya ya dia ini kan anak presiden gitu-gitu. Itu sebetulnya memang apakah itu menjadi sesuatu yang normal-normal saja? Ya misalnya ini Kaisang Erina menggunakan private jet ke luar negeri misalnya gitu. Itu sebetulnya normal-normal aja atau memang itu sebenarnya seharusnya memang tidak begitu? Iya, kalau private jet ini kan terkait dengan biaya, terkait dengan kondisi finansial. Yang dipertanyakan kalau itu sewaan duitnya dari mana? Kalau itu milik sendiri duitnya dari mana juga gitu kan. Nah, itu atau jangan-jangan dia hanya penumpang aja mungkin. Nah, kalau penumpang saja, apa yang membuat dia sedemikian spesial sehingga diberikan pelayanan spesial itu gitu ya. Atau kalau dipinjemin, motif minjeminnya apa? Itu kan pertanyaannya itu. Sebab di politik ini tidak sedikit politisi-politisi yang tumbang hanya karena menggunakan private jets. Ingat Pak Firly Bahuri, mantan ketua KPK. Itu pernah pakai helikopter aja. Ya, itu kan juga kemudian menjadi dakwaan dugaan pelanggaran etik. Itu helikopter loh. Tapi masalahnya Kaisang ini kan dia bukan pejabat negara. Iya. Ya, tapi politisi sih. Karena kita kalau politisinya saya nggak masalahkan. Kalau dia bukan anak presiden mungkin juga tidak banyak dimasalahkan. Biasanya anak presiden itu selalu dikawal oleh Pas Pampres juga. Itu ketahuan nggak tuh di situ ada Pas Pampresnya? Lagi-lagi nggak ada ya manifestnya di. Ya kalau ke luar negeri belum tentu juga, Mas. Oh belum tentu ya. Belum tentu. Tapi kalau dilihat tadi di manifest misalkan cuma 3 orang yang naik dari sini, bisa jadi memang nggak dikawal Pas Pampres sebenarnya. Ya mungkin.
Mungkin saya nggak masuk sejauh itu. Ya. Jadi Mas Alvin, memang ini kan soal penggunaan private jet ini kan hanya oleh Kaisang dan Erina karena dia anak presiden, menantu presiden, akhirnya menjadi perbincangan politik. Ya. Sebetulnya kalau kayak begitu, itu bisa nggak sih sebetulnya itu kalau memang itu terjadi misalnya dia tidak mengeluarkan biaya gitu ya, itu bisa masuk nggak ranah misalnya gratifikasi misalnya kayak gitu? Ya sejauh pengetahuan saya, ini mantan ombudsman soalnya Mas Alvin juga mantan ombudsman. Bisa karena gratifikasi kan tidak harus langsung kepada pejabatnya. Maka dari itu ketika saya di ombudsman pun yang diawasi bukan cuma saya, bahkan driver saya pun diawasi. Karena bisa menyampaikan lewat orang-orang di sekeliling saya. Jadi bukan hanya keluarga, tapi orang-orang yang sehari-hari dengan saya itu. Nah, ini kan bisa saja melalui anaknya nanti mempengaruhi bapaknya gitu kan. Bisa saja kalaupun itu tidak melanggar hukum, tapi secara etika kita tanya apakah patut atau tidak. Jadi ada dua perspektif etika, perspektif hukum. Tapi apakah di negara kita itu etika masih dihormati atau tidak? Karena hukum pun bisa diubah, gitu kan? Emang negara kita ajaib juga ya. Tapi Pak Alvin kan kebetulan politisi 10 tahun di DPR ya, kemudian di Ombudsman juga. Nah, tadi kan ada pendapat bahwa jangan-jangan memang ini menjadi perhatian publik dan seolah-olah ada kemarahan publik kayak menjadi puncak kemarahan publik gitu mungkin. Yeah. Nah, dengan kondisi ini, gitu, apakah bisa nggak sih berpengaruh ke misalkan perspektif publik ataupun nantinya langsung berpengaruh ke elektabilitas keluarga Kaisang atau keluarga Jokowi yang sedang maju ke pilkada? Kan ada satu lagi nih yang sedang maju ke pilkada, Bobi Nasution di Sumatera Utara gitu. Gimana? Iya, jadi setelah mencermati fenomena pesawat private ini, kemudian demo yang kemarin ini dahsyat, Mas. Ya. Karena itu saya melihatnya betul-betul spontan. Dalam beberapa jam sejak bocor manuver di DPR, masyarakat bergerak sendiri-sendiri. Setahu saya itu tidak ada koordinator, tidak ada sponsor. Betul. Dan itu langsung serempak di banyak kota. Ini kan menunjukkan adanya kemarahan publik terhadap Jokowi. Nah, kalau kemarahan publik kepada Jokowi ditambah peristiwa Kaisang ini ibaratnya nambah bensin lagi. Dan tentunya yang dampaknya bukan cuma langsung Kaisang atau apa ya. Sebab sekarang kalaupun Kaisang ini kemarin peraturannya berhasil diubah lagi oleh DPR, rasa-rasanya Kaisang mau nyalon dimanapun akan sulit untuk dijual gitu kan. Dan itu bukan cuma Kaisang, semua yang berkaitan dengan Jokowi ini rasa-rasanya elektabilitasnya terpengaruh ya? Ya tergerus. Iya, tergerus. Padahal sebetulnya kalau sekarang Pak Jokowi ini kan approval ratingnya kan sebetulnya masih tinggi. Masih tinggi. Gitu. Mungkin dengan ini bisa jadi turun atau seperti apa Mas? Terus terang kalau dilihat dari masalah approval ratingnya tinggi itu pun saya juga mempertanyakan. Iya. Mas Alvin sebagai mantan Koboi Senayan, demo ini kan kemarin spontan. Iya. Ya. Dulu kalau nggak salah Mas Alvin pernah demo keluar ketemu pendemo gitu ya? Iya, saya temuin. Apa yang Mas Alvin lihat? Ini Koboi Senayan sekarang nggak terlalu kelihatan ya? Nah, kan udah pensiun, Mas. Koboinya udah pensiun. Maksudnya tidak ada kaderisasi. Kemarin kalau Mas Ainul lihat itu mereka demo dan lain-lain ya. Mungkin juga anggota DPR-nya juga takut-takut juga mungkin mau keluar. Sebetulnya kalau kayak begitu harusnya gimana itu anggota DPR? Iya, kalau seperti kemarin ini memang tidak, masyarakat tidak menuntut ada anggota DPR yang keluar. Beda ketika memang nggak butuh gitu ya. Nggak butuh. Makanya kemarin dari PDIP ada yang keluar malah dimarah-marahin. Iya. Beda ketika dulu kami di demo, itu yang di demo adalah suatu isu, yang mana isu itu minta penjelasan. Makanya saya
keluar, saya memberikan penjelasan. Tapi kalau ini bukan mempertanyakan, tapi menolak manuver. Itu. Ya ditemuin pun juga percuma, karena yang dituntut oleh masyarakat bukan penjelasan, tapi adalah action. Stop manuver ini. Gitu. Manuver-manuver yang terjadi ya, dan itu sudah menjadi rahasia umum, diorkestrasi oleh memang ya mau tidak mau, walaupun mungkin tidak diakui ya, yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena itu terkaitan juga dengan anaknya tadi itu. Ya, itu memang membuat masyarakat itu marah gitu, itu karena memang sudah mereka muak atau udah terlalu capek atau terlalu kasar atau gimana Mas Alvin? Saya kira itu sudah, masyarakat kita ini toleransinya tinggi, Mas. Selama masih bisa ditelan ya ditelan, tapi kalau ditelan udah sampai segini ya keluar juga. Betul, ya. Bukan cuman ini, Mas, sekarang coba di medsos itu yang ramai apa? Nama Mulyono. Ya, iya, betul. Nah, saya tadinya juga kaget yang dimaksud Mulyono siapa? Nah, ini kan menunjukkan bahwa Jokowi pun digali sampai segitunya kan, dan diolok-olok. Saya melihat juga banyak, bukan cuman warga biasa ya, yang dulunya mati-matian dahsyat membela Jokowi, sekarang pun menyerang Jokowi. Jadi banyak yang dikecewakan. Jadi sekarang masyarakat marah, itu akhirnya terpicu juga oleh kemarin Kaisang dan Erina ya sebetulnya ya, semakin marah ya. Mas Ari melihat nggak nih kemarahan publik ini kan ya tadi kalau ini spontan ya. Yeah. Terus kemudian ada nggak yang aneh ya, Mas Darwin mantan anggota DPR. Kemudian tiba-tiba secepat itu kemudian DPR itu membatalkan menunda pembahasan revisi undang-undang di paripurna. Bahkan paripurna nggak quorum gitu. Iya. Paripurna pun nggak quorum. Itu menarik, Mas. Itu memperkuat tadi itu ya, bahwa ini marahnya masyarakat ini udah nggak bisa ditahan-tahan gitu ya kan? Iya. Gini, kalau satu memang jelas tekanan publik itu dahsyat. Ya. Tapi bahwa DPR tidak quorum itu aneh karena ada peraturannya. Ketika tidak quorum bisa ditunda maksimal sekian. Maksimal. Ketika penundaan itu sudah habis masanya, misalnya maksimal ditunda 7 hari. Tapi kan saya bisa nunda cuma 2 jam aja kan. Dan setelah itu berapapun yang hadir itu quorum. Oh, gitu? Bisa. Oh gitu, tidak harus setengah apa? Gitu ya, nggak harus ya? Enggak. Ternyata masih banyak. Nah, berarti kan ini ada juga, berarti ada juga kesepakatan dari partai-partai itu bagaimana menghentikan manuver ini secara elegan. Bukan mereka menarik mosinya, tapi menggunakan isu teknikal bahwa ini tidak memenuhi quorum. Sebab itu bisa ditunda maksimal sekian hari. Kalau setelah ditunda ternyata masih belum quorum, itu bisa dinyatakan tetap jalan. Tetap quorum, tetap jalan ya. Dan kondisinya adalah setelah tidak quorum langsung diumumkan bahwa akan ditunda sampai belum tahu kapan gitu. Nah itu kan ya secara diplomatis itu langkah mundur yang elegan gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya Mas Alvin ya. Karena ini 2 bulan lagi juga akan ada pergantian pemerintahan ya. Terus kemudian pilkada ini juga sedang berlangsung. Ya, apa kira-kira harapan Mas Alvin sebagai warga, sebagai mantan anggota DPR, sebagai pengamat penerbangan, supaya memang kondisi politik di Indonesia itu stabil, tidak ada kemarahan dan lain-lain? Ya, tentunya yang saya harapkan setelah ini adem lah ya, semuanya berjalan normal, tidak ada lagi manuver-manuver di tikungan terakhir. Ingat, untuk pilkada ini belum berakhir loh tikungannya. Setiap hari ada tikungan ini. Sampai betul-betul itu nanti pendaftaran ditutup, nanti kandidatnya siapa, dan berlangsung.
supaya para politisi ini juga menjaga, jangan hanya rakyatnya yang diminta, menahan diri, politisi juga. Dan yang saya harapkan Pak Jokowi sudahlah, cukup, mau kurang apa lagi. Selesaikan periode ini sebaik-baiknya, tinggalkan kesan yang baik. Saya ingat banget ketika Pak Jokowi terpilih, itu malamnya kan keluar di istana itu di atas panggung Manusia Bebas Merdeka. Ini tahun 2014 ya? 2014. Ya. Rasa-rasanya yang tidak milih Pak Jokowi pun menerima dia. Grand entrance, masuk dengan sangat cemerlang. Janganlah nanti meninggalkan panggung dengan hujatan-hujatan masyarakat. Kalau itu terjadi, berarti Pak Jokowi juga menutup peluang karier anak-anaknya di masa depan. Itu aja sih. Iya. Oke. Habib, ada pertanyaan? Terakhir dari saya, Pak Alvin. Apakah menurut Pak Alvin, Jokowi dan keluarganya kan ini dulu dianggap sebagai keluarga yang cukup menarik karena sederhana, berasal dari Wong Cilik, kemudian bisa duduk di pucuk pemerintahan gitu kan. Dengan kondisi saat ini, apakah Jokowi dan keluarganya masih sederhana nggak sih? Sejauh yang saya tahu, karena saya juga sempat ketemu beliau ketika beliau masih wali kota, walaupun ketemunya secara tidak sengaja, jajan bakso di Solo. Beliau juga naik becak bersama istrinya. Orangnya humble sih, tapi saya nggak ngira kok sekarang jadi seperti ini gitu. Ya, sangat disayangkan ya. Iya. Oke, itu cukup. Saya kira ini perbincangan dari pesawat, dari tweet, ya kan, sampai harapan Mas Alvin. Saya kira itu menjadi harapan juga buat banyak masyarakat. Ya ini nakal-nakalnya Mas Arifin Nasidat aja. Ngundangnya saya bicara pesawat, ujung-ujungnya bukan nakal sih. Oke Mas Arifin, terima kasih atas kehadirannya, cerita-ceritanya, penjelasannya. Ya mudah-mudahan Mas Arifin juga lancar dalam aktivitas, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.